Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, man roha ilal masjidil jamaati fahudwatun tamhu sayyatan wa hudwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Yang melangkahkan kakinya menuju masjid, niatnya ingin melakukan solat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya atau satu kesalahannya. Langkah yang kedua, ditulislah untuknya satu pahala. Dan langkah yang ketiganya, mengangkat satu derajat. Maka makin banyak langkah yang kita ayunkan menuju masjid, yang niat kita memang untuk solat berjamaah, maka makin berguguran dosa-dosa, makin banyak pahala, dan insya Allah makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, di situ mereka membacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka menjelaskannya, memaparkannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, pastilah turun di hati mereka itu ketenangan, ketentraman. Jadi kalau ingin nak berlunak-lunak hati, menenang-nenangkan hati, hadirlah di dalam majelis ilmu. Obat hati ini ada di dalam masjid, ada di dalam musola, dan tidak ada diperjualbelikan di luar sana. Wa ghasiyatuhumur rahmah, saat itu para malaikat, Pak Allah memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Wa hafatzhumul malaikah, tempat mereka itu dikerumuni, dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, bahkan nama-nama kita yang hadir dalam majelis itu sedang disebut-sebut oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-20, Allah menyuruh kita untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Jadi ibadah ini yang harus awak tanamkan di hati, ini mutlak perintah Allah. Kita beribadah ini bukan segan sama atasan supaya dipuji oleh bawahan, segan sama kawan atau teman, tak. Ini mutlak perintah Allah, dan ini harus awak pahami. Karena tanda orang itu mendapatkan kebaikan dunia akhirat, dia paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Bukan sekedar tahu, Pak, tapi paham. Paham itu keseimbangan antara yang diketahui dengan yang diamalkannya. Itu paham. Kalau cuma sekedar ilmu, banyaklah orang berilmu. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menyuruh kita beribadah, baik yang wajib atau sunat, sendirian atau berjamaah, tampak atau tersembunyi. Baik itu sendirian di dalam kegelapan atau berjamaah seperti ini dalam keterang, di dalam ketenangan, di dalam terang benderang maksudnya. Ustaz ini pelupa pula. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia,
maka kita disuruh beribadah kepada Allah. Maka tanamkanlah di hati, ini mutlak perintah Allah. Cuman masalahnya adalah, tak kala seseorang itu ingin melaksanakan ibadah, solat, puasa, zikir, sedekah dan lain sebagainya, setan tidak akan tinggal diam. Kata syaitan terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran, sama dengan jumlah kata malaikat juga 88 kali. Makanya pengaruh kebaikan itu seimbang dengan pengaruh keburukan. Kata syaitan di dalam tafsir berasal dari kata syatona, artinya segala sesuatu yang mampu menjauhkan seseorang dari kebenaran, maka itu disebut dengan setan. Maka jangan kita bayangkan setan itu hanya sekedar makhluk halus yang tidak nampak. Dia pelakunya ada dua, Pak. Satu minal jin, dari yang tersembunyi. Yang kedua annas, dari yang nampak-nampak. Jadi yang tersembunyi ini bukan sekedar bisikan-bisikan saja. Ide-ide, pemikiran-pemikiran, kehendak-kehendak, aturan-aturan yang menyebabkan awak ini jauh dari kebenaran, ini adalah aturan setan, bisikan setan, bujukan setan. Atau yang nampak, annas, seperti manusia, benda-benda dan lain sebagainya itu. Ini pelakunya. Pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kebenaran, maka ia disebut dengan syaitan. Tidak akan tinggal diam, Pak. Adam alaihi salam saja ingin melaksanakan sebuah kepatuhan, ketaatan kepada Allah supaya jangan mendekati buah huldi. Akhirnya Adam makan buah huldi saja. Siapa yang menyebabkan Adam terjerumus? Itulah dia, syaitan. Yang pertama ini disebut dengan iblis, tapi tak kala dia bergerak menjauhkan Adam dari kebenaran, maka fa'azallahumas syaitan. Bukan datang iblis lagi, datang syaitan. Ini pekerjaannya itu. Ibrahim alaihi salam pernah juga digoda oleh setan itu sampai 3 kali dan berwujud sampai Ibrahim, Siti Hajar, Ismail melempar setan tersebut. Inilah asal muasal dari melontar jumrah. Itu Khalilullah, Bapak Ibu, kekasih Allah yang selalu ditemani Allah. Konon tak lagi awak manusia biasa ini. Jadi kalau seandainya awak mendapatkan halangan-halangan dalam melaksanakan sebuah ibadah, itu wajar saja. Itu datangnya dari setan. Yang perlu awak ketahui cara setan tersebut. Apabila ada salah satu dari 4 ini, berarti awak ini sedang diganggu oleh setan. Apa itu? Yang pertama, setan itu membuat kita tidak bisa mengambil manfaat daripada ibadah yang bakalan kita kerjakan. Tidak ada gunanya ibadah tersebut, kata setan. Apa gunanya Bapak Ibu sholat? Gitu. Bukankah membuang waktu dan membuang tenaga? Jam-jam kayak gini kan enak istirahat, Pak. Bisa lama istirahat, bisa makan, saingan tak banyak, bisa memilih. Nanti pulang dari sholat ini baru makan, kan banyak orang, Pak. Makanya orang sedang sholat sebaiknya awak makan saja, Pak, supaya tenang gitu. Tenang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dibuatnya membuang waktu, tenaga. Disuruh Allah menyuruh kita untuk puasa, datang setan itu. Apa gunanya puasa? Berlapar-lapar, berhaus-haus, tak ada manfaatnya. Tuh tengok si anu tuh rajin puasa sunat Senin Kamis. Makin hari makin pucat, kau tengok mukanya, makin sakit. Suka berzikir berlama-lama. Memangnya zikir bisa mendatangkan ketenangan? Memangnya zikir itu bisa mendatangkan rezeki? Maka jangan heran Bapak Ibu yang berbahagia, ada kita tak mengkaji orang. Ada kita waktu-waktunya kadang-kadang tidak melakukan ibadah. Boleh jadi tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak berdoa. Kenapa demikian? Karena setan itu menumpang di pemikiran kita ini, menyebabkan kita tidak melihat manfaat daripada ibadah yang bakalan kita lakukan itu. Tidak ada gunanya. Maka jangan heran, ada orang kadang-kadang sholat, tapi dia tidak sholat sunat. Mengapa? Karena disebut oleh setan. Sholat aja udah lah tuh, pakai pula sunat. Manfaatnya juga tidak ada. Ada orang selesai sholat, Pak, jangankan sholat sunat selesai zuhur lagi,
Berzikir pun dia tak sempat. STM Pak, sibuk tidak menentu. Orang membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, apa itu Allahumma lantas jalan. Tak sempat. Nah kaum muslimin, hati-hati kalau seandainya awak mulai meremeh-remehkan sebuah ibadah, menengok ibadah itu tak ada manfaatnya. Itu langkah setan pertama. Satu. Yang kedua adalah, seandainya saya, bapak dan ibu mau melaksanakan ibadah, mau solat, mau puasa, mau zikir, jangan bangga dahulu, karena dia mendatangi Adam tidak sekali, berkali-kali. Dibuatnya yang nomor 2 ini. Apa itu? Disuruhnya kita menunda-nunda ibadah itu. Memang ibadah itu awak lakukan, cuman sudah ditunda Pak. Makanya ada orang solat subuhnya dah jam 7, solat asar hampir maghrib. Ada. Berapa banyak ibadah yang belum awak lakukan Pak, lantaran hanya sekedar ingin menunda-nunda. Nak solat ini, besok sajalah, sekarang sedang sibuk. Nak solat malam, besok sajalah, sekarang sedang acara. Sampai berminggu, berbulan dan bertahun, ibadah itu pun tak kunjung awak lakukan. Mengapa demikian? Menunda-nunda. Sebaiknya bapak ibu yang punya kekayaan Pak, kemampuan lah maksudnya, kalau sudah datang waktu orang memanggil umroh dan kita sedang tidak bekerja, umroh lah Pak. Kenapa demikian? Jangan ditunggu sudah waktu tua. Kalau sudah satu tua Pak, banyak masalahnya Pak. Langkah kaki tawaf saja Pak, lamanya minta ampun. Orang sa'i begitu juga. Orang lincah, orang gagah. Selesai ibadah barulah bapak ibu itu mengakui, memang iyo Pak Ustaz, anca awak umroh hajiku waktu muda leh. Kalau tua kelah sosak napeh awak, payah awak bergorak. Dulu ndak mau, besok ke besok, nanti ke nanti. La tuakhir amala yaumi ila ghadin, pepatah Arab itu. Jangan engkau suka menunda-nunda pekerjaan yang bisa kau kerjakan hari ini, tapi kau tunda juga sampai besok, karena besok itu akan mendatangkan penyesalan. Kalau waktu tua saja bapak dan ibu itu sudah menyesal, apalagi kalau sudah meninggal. Bukankah itu yang awak sebut, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tunda kematianku ya Allah walau sesaat, aku akan bersedekah dan berusaha menjadi orang soleh. Apalagi sudah nampak indah surga ngeri neraka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihat. Balikkan kami ke dunia supaya kami bisa mengejar amal yang dulu kami tinggalkan. Nah, hati-hatilah kalau ada keinginan kita untuk menunda sebuah amal. Don't wait till tomorrow, what you can do today. Apa artinya Pak Ustadz? Cari aja lah sendiri Pak. Tidak akan sesadunya perlu kawak sampaikan. 2. Yang ketiga kaum muslimin, seandainya kita mau melaksanakan ibadah tersebut, jangan senang dahulu. Cara nomor 3 ini, apa itu? Disuruhnya awak tergesa-gesa. Maka jangan heran, awak tetap melaksanakan wudhu, solat, zikir, doa dan lain sebagainya, tapi tergesa-gesa Pak. Itu perangkap setan. Maka jangan heran kalau ada orang wudhu laju Pak. Apalagi kalau sudah dengar qomat, tidak lagi sesuai dengan yang dibuat oleh Rasulullah. Tidak ada cerita baca bismillah, cuci tangan sambil menyela jari jemari, kumur-kumur dengan tangan kanan, dah jauh dari panggang dari api itu Pak. Pokoknya gas langsung, gigi ompek Pak. Selaju-lajunya. Ini wudhu ini maaf ini Bapak, saya tidak menyebut orang wudhu seperti ini setan. Ini datangnya dari setan ini Pak. Jangan dibuat Pak. Tugas awak menyampaikan. Soal bapak ibu tak mau terserah. Ini orang awak hati-hati Pak. Menyuruh nan baik pun orang bonci kadang-kadang. Jangan laju-laju, elok-elok kan. Kata malaikat, mengapu abang kau katanya. Elok-elok berwuduk itu. Orang kalau sudah wuduknya laju Pak, solat sunatnya lebih laju lagi Pak. Solat wajibnya tidak laju, terperangkap dengan imam. Kalau seandainya sendiri-sendiri laju juga tuh. Dan orang Indonesia ini itulah kelebihannya Pak. Solat tercepat, tarawih tercepat di dunia, orang Indonesia juara Pak. Kalau tidak percaya ketik di YouTube itu, keluar nanti. 7 menit putus 21 rakaat. Bentuk gelombang haji ya Pak.
Allah berkabir alhamdulillah kasih subhanallah bukaratu. Kata malaikat apa yang dibacanya kau? Kayaknya ngomongnya dengan sepihak saja, Bang. Ngomong sama orang tua saja kaulan karimah. Ngomong sesama besar kaulan ma'rufa. Kepada anak kecil kaulan syadida. Kepada pejabat kaulan layyina. Kepada orang miskin kaulan maisuro. Kepada orang sukan berdebat kaulan baliro. 7 kata kaulan dalam Al-Quran. Dan kata kepada Allah harus di atas itu. Dengan orang tua saja satu-satu orang ngomong. Ikut sama Allah. Seperti orang bikin laporan sepihak. Nak diterima, nak enggak terserah. Oh, Fatihah tu 7 ayat 1 kali tarikan nafas. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Subhana rabbiyal azim. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbi firlinya di mana, Pak? Subhana rabbiyal a'la di mana? Kalau ba'dunya lah di siko. Paling dimarahi oleh Rasulullah. Tahu enggak kamu, kata Rasul, sejahat-jahat pencuri yang mencuri di dalam solat tidak sempurna gerakannya. Rukuk dan sujudnya tak elok. Kalau awak berzikir nanti, biarlah sedikit, Pak, asal tenang. Kalau tidak masuk perangkap setan, untuk apa banyak kalau tak selesai? Subhanallah kalau tak sanggup 3 kali pun jadilah subhanallah, subhanallah, selesai. Tak ada sunnahnya, memang tak ada sunnahnya, Pak. Awak aja yang membuat itu. Elok-elokkanlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ucapkan dulu baru dihitung. Ini 7 satu jari, ini kali 4 28 tambah 5 33. Maka Rasul menggunakan ruas jari jemarinya sebelah kanan khusus untuk selesai solat tuh, Pak. Kalau zikir-zikir banyak itu terserahlah mau menggunakan apa nih. Ini paling banyak dijual nih, Pak. Nih. Di mana? Di Mekah, di Madinah. Setiap toko ada tuh, Pak. Tapi untuk zikir yang banyak-banyak seperti Abu Hurairah 12.000 sehari semalam. Abu Darda 10.000. Kalau pakai ini muntah awak dibuatkannya, Pak. Mual awak. Selesai solat nih, subhanallah. Ucap dulu baru dihitung, Bapak Ibu. Ikut ndak laju-laju, alhamdulillah. Kan tak disuruh pula Bapak Ibu dan saya berleha-leha betul. Subhanallah, subhanallah, itu asa baru pulang dekat Bapak Ibu. Elok-elok kan. Berdoa elok-elok, Pak. Kaum muslimin 3. Sekarang Bapak Ibu mau tenang melakukannya. Elok, tumakninah, teratur sesuai dengan aturan yang dibuat Rasul. Sudah mantap tuh, Pak. Yang nomor 4 ini jarang awak lolos nih, Pak. Hati-hati kalau yang 4 ini. Itu yang paling ditakutkan Rasul. Apa itu? Yaitu riya. Dibuatnya awak bangga, padahal amalan itu dah selesai, tinggal dibungkus, tinggal berangkat aja. Cuman masih awak kotak-katik juga, Pak. Dikeluarkan malaikat balik. Ini sudah elok nih akan dikirim nih amalnya. Cuman ini tak tahan. Mulut awak ini tak tahan. Tanda orang riya itu 2. 1, rajin di depan orang, malas kalau sendirian. Menambah amal kalau dipuji, meninggalkan kalau dicela. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka hati-hati menampilkan sebuah ibadah. Harus stabil seperti data-datarnya air. Nak di depan di belakang orang, siapa kiri kanan, up to you, terserah saja. Yang penting kepada Allah. Allahu akbar. Jangan mentang-mentang di depan orang kita berukir, Pak. Apalagi dengar pujian, ya Allah, Ustaz Samsul Rijal mantapnya, Allah. Tapi tak kalah sendirian di rumah, mudah-mudahan jangan seperti itu. Beda gerakannya. Allah. Kata malaikat, kok beda kok? Tadi di masjid mantap, di rumah segini. Riya. Menambah amal kalau dipuji. Ustaz, kalau jadi imam, ya Allah, tidak terasa panjang ayat. Dari Sabihis langsung Yasin, Pak.
Yasin. Boleh enggak Pak Ustaz? Boleh. Tetapi harus stabil juga waktu sendirian. Di rumah juga Yasin, Pak. Bahkan Rasul kalau sendirian lebih lama daripada jamaah, Pak. Sampai bengkak kaki beliau 4 juz 1 rakaat. Awak kadang-kadang terbalik. Ini saya tidak menyindir imam. Imam kalau sudah sholat jahar, maghrib, isya dan subuh panjang, Pak. Zuhur dan asar laju minta ampun. Entah apa bedanya saya tak tahu. Jadi elok-elok kaum muslimin, hati-hati dengan sebuah ibadah, bahwa ibadah ini awak tampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintanya juga hasilnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, yang terbaik bisa mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita selalu memohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.